Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adik yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa untuk selalu memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita dan kita telah melalui puasa Ramadan berlangsung sudah 6 hari. Insya Allah yang kita lakukan 6 hari itu pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan melanjutkan hari-hari berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kemudian kepada kita semua umat Islam yang insya Allah kita berharap nanti di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membacakan atau membicarakan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi. Hadis ini menceritakan tentang orang-orang yang setelah menunaikan puasa namun dosanya tidak diampuni. Kemudian orang yang mempunyai kedua orang tuanya ternyata tidak masuk surga setelah meninggal dunia nanti. Kemudian yang ketiga yaitu orang-orang yang tidak mau menjawab atau sholawat kepada Nabi. Ya baiklah, saya mungkin hanya yang pertama saja dulu. Jadi pada suatu hari ketika Rasulullah mau naik mimbar. Jadi setelah ingin melangkah pada anak tangga yang pertama, datanglah malaikat Jibril sambil berdoa. Celakalah orang-orang
yang mendapati bulan Ramadan, namun orang-orang tersebut tidak diampuni dosanya. Nah, jadi kalau begitu sangat rugi. Kita sudah berpuasa berlapar-lapar, tapi tidak mendapat ampunan. Ya, kita tahu hadis Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bih. Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan rasa iman dan mengharap pahala dari Allah, maka orang tersebut akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini sudah jelas kalau kita melakukan puasa yang sebenarnya itu yang didapat. Namun mengapa tidak diampuni dosa kita setelah berpuasa? Ini banyak hal sepertinya. Ya mungkin niat awalnya bukan karena Allah, tetapi karena tetangga, mungkin begitu, atau karena keluarga dan sebagainya. Ya karena di sekitar banyak yang berpuasa ikut-ikutan sahur, bahkan tidak sahur tapi ikut-ikutan berpuasa. Nah, karena niatnya seperti itu, otomatis tidak mendapat apa-apa dari Allah. Ya mungkin juga puasanya hanya ya manipulasi apa begitu gitu. Kamuflase apa begitu. Kayaknya di rumah puasa gitu kan. Badan katanya lesu, agak nunduk-nunduk gitu kan. Ternyata keluar dari rumah ya makan itu tadi gitu kan. Ya karena di Jawa ini susah gitu ya. Yang pamer makan itu lebih banyak gitu. Berbeda waktu kami dulu bertugas di Aceh itu warung itu nggak boleh buka. Seandainya buka itu harus ada bebernya atau apa namanya itu, penutupnya. Kemudian sekali-sekali oleh Satpol PP itu rahasia gitu kan. Tapi kalau di tempat kita ini malah dipamer-pamer gitu kan. Nah, jadi kalau imannya tidak kuat, otomatis ya selingkat-selingkut langsung masuk, makan kenyang, kemudian pulang kayak lemes gitu kan. Ya kalau orang tua orang rumah kita ya percayalah gitu kan. Sebetulnya sudah menipu. Hal inilah yang orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa. Ya mudah-mudahan saja yang berada di masjid ini selalu konsisten dengan apa yang diniatkan, dan insya Allah akan memberi pahala dan juga akan mengampuni dosa kita. Apalagi ustadz-ustadz yang sudah ngomong gitu, itu diantaranya perbanyaklah membaca Al-Quran. Namun sayangnya gitu kan, kalau dulu animonya banyak, tapi sekarang ini menyusut. Ya entahlah, ya mudah-mudahan saja tidak mau bergabung di masjid, tapi di rumah dicoba baca-bacalah gitu kan. Karena sama saja, mungkin kalau di masjid pahalanya lebih banyak, kalau di rumah pahalanya ya sekian gitu. Ya demikian
yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat berguna. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.